Kenapa sih gue sering pakai ini? Jadi Henad powder ini, bang, rambut gue begini cocoknya pakai pomade apa ya? Hairs powder lu luntur nggak sih bang kalau kena keringet? Oke teman-teman, balik lagi sama gue Jule dan hari ini gue bakal bikin konten yang berbeda lagi. Sebenarnya konten ini udah banyak banget yang bikin review produk dan gue sebenarnya pengen banget bikin ini dari lama karena banyak banget yang nanyain, bang, produk ini bagus apa enggak, produk itu bagus apa enggak, pakai ini bagus apa enggak, ini reviewnya gimana, bagus apa enggak, banyak banget gitu ya. Dan selama ini gue masih tahan karena kalau review produk itu gue itu harus tanggung jawab, kayak ketika produknya ini gue pakai itu emang bener-bener kualitasnya bagus gitu, dan harus ada ininya, harus ada uji cobanya, ada eksperimennya, dan itu nggak gampang, memakan waktu nggak sehari 2 hari bisa. Kalau produk treatment ya bisa pakainya tuh sebulan, bahkan bisa 2 bulan, paling cepat itu seminggu atau 2 minggu sampai benar-benar ada khasiatnya. Nah makanya agak susah kalau review produk yang benar-benar berkualitas gitu, berkualitas dalam segi kontennya ya. Ya oke, langsung yang bakal gue bahas hari ini adalah Henad powder yang sering gue pakai di video gue, yang sering gue pakai kalau gue nyukur customer buat styling di akhirnya, yaitu Henad powder. Kenapa sih gue sering pakai ini? Jadi Henad powder ini itu membantu gue dalam styling untuk tren yang sekarang, yaitu tublok dan koma hair atau potong-potongan yang nggak terlalu shiny dan nggak terlalu banyak pakai sisiran gitu. Nah powder ini makanya selalu gue pakai di konten yang emang model rambutnya membutuhkan tekstur natural dan lebih lepas tanpa sisiran. Gue bakal ngebedah produk ini dari mulai bahannya dulu. Dan di sini gue udah menghadirkan Wihan. Jadi Wihan ini adalah Presiden Korea Utara. Enggak ya. Kemarin juga ada dia pernah jadi salah satu model gue di video yang sebelumnya, dan dia ini adalah salah satu tim yang apa, di bagian apa, yang ke lapangan lah ya. Ya ibaratnya yang manage si hairs profesional lah di produk, bagian produk. Ya oke. Jadi Wihan adalah orang dari Henad profesional langsung. Oke, yang pertama Wihan, Henad powder itu apa? Kenapa powder? Yang bikin tertarik itu ketika di Indonesia banyak pakai pomade, terus water base, oil base, terus masuk yang baru clay, terus muncul bedak gitu loh. Iya. Kan itu menarik sekali gitu. Nah, kenapa bedak gitu? Kita tuh mau inovasi ya bang. Iya, inovasi. Di hair product di Indonesia ini kita harus ada inovasi, nggak cuma kayak sekedar kita ngikutin tren yang ada. Iya betul. Pomade, clay dan segala macam ya. Kita mencari inovasi aja. Kebetulan saat itu munculnya izinnya si powder itu gitu ya kan. Oke, dan Mungkin di Indonesia Indonesia masih belum banyak ya. Belum. Kalau ini pertama kali ininya di mana sih munculnya atau trennya gitu, di mana ya? Trennya sih bukan di Indonesia ya trennya ya? Di Eropa ya? Di Eropa apa US? Setahu gue, kalau gue ngedengar pernah itu kebanyakan di Eropa, di London kok kayaknya ya. Inggris. Ya, London. Oke, setahu gue powder itu gue pernah pertama kali pakai itu namanya Slick Gorilla. Nah, itu tuh udah tren di Inggris. Nah, waktu itu 2017 Henad Studio buka, dia pakai Slick Gorilla. Tapi sebelum Slick Gorilla di Indonesia itu sebenarnya udah ada L'Oreal ya, keluarin juga ya. Super Das. Ya, cuman mereka kan setahu gua banyaknya dipakainya untuk salon, untuk kayak pengganti hairspray. Sedangkan Slick Gorilla itu emang untuk styling rambut laki-laki yang tidak banyak disisir atau lebih natural gitu. Oke, nah Henad powder itu bahan dasarnya bedak. Ya, bahan dasarnya bedak, dia fungsinya buat nyerap keringat, nyerap minyak. Jadi pada dasarnya tuh si powder itu absorb fungsinya dia. Absorb tuh kayak nyerap minyak. Oh iya, menyerap. Jadi ada bahan dasar bedak yang emang menyerap minyak. Iya. Jadi pada intinya bahan dasarnya itu powder. Nah, powdernya itu powder yang kita tahu itu kayak bedak gitu apa? Maksudnya bedak yang apa, bayi yang kita pakai? Kalau ini
bedaknya tuh beda, jadi nggak kayak bedak kan, kalau bedak bayi kan nggak ada holdnya, jadi dia nggak bisa buat di styling. Nah kalau ini kita ada bedaknya, terus kita ada campuran silika dan lain-lainnya itu buat bikin daya tahan dan daya rekat. Jadi ini nggak sekedar kayak bedak nggak ada holdnya gitu kan. Ini bahan dasarnya, jadi bedaknya ada holdnya. Dan selain itu ada campuran apa lagi untuk rambutnya? Untuk bahan-bahan sharing powdernya sih, kita ada kandungan lainnya yang buat rambut mempertahankan kulit kepala di rambut walaupun kering, jadi tetap pH-nya stabil karena ada aloe veranya. pH-nya itu kelembaban ininya ya? Stabil. Iya. Walaupun kering kan tetap stabil karena ada aloe veranya. Jadi nggak terlalu kering juga gitu kan, ada aloe vera. Jadi Hairnet Powder ini adalah produk styling rambut yang berbahan dasar bedak atau powder. Powder ini di sini kita lihat nih, ini volumizing, dry look, easy to wash. Jadi Hairnet Powder ini untuk apa sih fungsinya? Nah itu banyak banget nih yang masih belum tahu. Bang, itu untuk apa sih? Ini untuk apa sih? Itu disemprot apakah nggak bikin putih rambut? Nah, jadi Hairnet Powder itu kegunaan utamanya itu untuk mengatur rambut dan membuat rambut lebih bervolume. Begitu ya? Betul. Jadi kalau kita tahu kalau oil base itu untuk mengatur rambut dan membuat rambut lebih mengkilap. Water base juga sama. Nah si powder ini bedanya dia itu untuk finishing akhirnya itu tampak lebih kering, natural. Kayak nggak pakai apa-apa, iya kan? Terus nggak berat di kepala juga. Dan nggak berat di kepala. Pokoknya kayak nggak pakai produk apa-apa dah. Daya rekatnya di sini adalah nilainya 4 dari total 5 gitu. Dan ini isinya berapa nih? Isinya ada 20 gram. 20 gram itu isinya atau beratnya ya? 20 gram tuh isinya. Isinya berat bersihnya. Berat bersih si powdernya di dalam satu kemasan ini. Enggak sama kemasannya ya? Enggak sama kemasan. Selanjutnya kemasannya. Ini tuh yang sering gua pakai di akhir-akhir video. Ini kemasan pakai yang spray. Yang di mana sih? Nah, disemprot. Nah, setahu gua dulu itu dia ada yang ditabur kayak bumbu gitu ya. Nah, dan gua taunya yang dulu itu si Slick Gorilla juga ditabur. Dan kayaknya banyak semuanya ditabur ya. Rata-rata ditabur. Yang spray itu jarang. Batch yang sekarang, produksi yang sekarang itu masih spray, disemprot. Nggak tahu, kayaknya nanti akan ada perubahan lagi ke yang tabur lagi. Karena untuk gua sendiri, gua lebih nyaman pakai yang tabur ya. Kalau gua ya, karena gua makin orang. Dan kalau yang ditabur itu gua bisa mengendalikan ininya loh, kayak tuh takarannya, banyaknya. Nah kalau yang semprot itu kayak kalau disemprotin langsung banyak yang kebuang. Tapi untuk beberapa customer mereka lebih nyaman yang disemprot karena langsung gini kan. Kalau tabur kayak nabur, nggak tahu, nggak ngelihat kepalanya, apalagi kalau nggak ngaca. Ya kemasan untuk produk baru kita nggak bisa bandingkan sama yang mana-mana ya. Mungkin karena nggak ada compare-nya ya, nggak ada pembandingannya. Iya, karena nggak ada pembandingannya. Nah, easy to wash. Jadi dicucinya gampang apa enggak sebenarnya? Kalau pencucian sih pakai sampo aja sekalinya udah langsung habis sih. Maksudnya udah langsung hilang harusnya. Kalau pemakaiannya benar. Iya benar. Kalau pemakaiannya nggak terlalu over, nggak terlalu banyak. Kan ada yang makanya banyak banget sampai susah buat hilangin kan. Iya makanya gini, gue suka nemuin ada beberapa customer dia itu pakai powder terus nyukur lagi ke gue. Dicucinya itu susah. Ya setelah gue lihat dia itu pemakaiannya nggak sesuai sama prosedur yang selalu gue bilang. Yang selalu gue bilang itu dia pemakaiannya sedikit, yang penting merata. Dan yang paling penting adalah pemakaiannya itu karena ini untuk volumizing. Biasanya gue pakainya itu di dalam yang pertama gue pakai itu di dalam dulu, di dekat-dekat akar rambut, cuman sedikit aja, baru habis itu keluar. Nah habis itu baru dibentuk. Dan pemakaiannya jangan pas rambut keadaan basah. Nah soalnya kalau keadaan basah nggak maksimal dan kayaknya jadi banyak banget gitu makanya. Nah ya setahu gua pemakaian yang benar atau bukan pemakaian, styling yang benar itu rambut dikeringin dulu pakai dryer terus dibentuk. Nah setelah dibentuk itu baru di hold pakai produk styling, apapun itu produknya ya. Si powder ini itu wajib pas rambut kering. Seperti yang gue bilang di awal, powder ini membantu gue untuk memaksimalkan model-model yang saat ini sering gue potong ke customer, yaitu two block dan comb hair, atau potongan-potongan yang tidak terlalu banyak pakai sisir, lebih ke berantakan, natural tekstur.
kalau ada yang nanya kayak, "Bang, rambut gue begini cocoknya pakai pomade apa ya?" Bagi gue, produk styling itu kita kayak baju. Ketika lu keperluannya untuk wedding atau untuk kantoran, untuk harian, itu harus beda-beda bagi gue ya. Menyesuaikan minimal punya 2 untuk acara resmi dan tidak resmi. Buat harian itu gue saranin pakai powder karena dia emang gampangnya untuk harian, nggak terlalu yang harus sisiran rapih banget dan nggak terlalu yang lengket. Buat harian juga lebih aman. Nah, kalau untuk ke acara-acara besar, wedding atau pertemuan penting, nah itu boleh pakai clay atau enggak yang lebih shiny gitu. Menurut gua kekurangannya adalah si powder ini untuk di Asia ada beberapa rambut yang terlalu halus, terlalu jatuh, terlalu lemes, lurus gitu. Nah, kalau pakai powder ini itu tidak mengikat, tidak terlalu mengikat di rambut yang super lemes ya, lurus dan jatuh pokoknya. Nah, kalau di jenis rambut yang seperti itu, hairnet powder ini berubah fungsi jadi pre-styling. Pre-styling itu apa sih? Jadi pre-styling itu adalah styling sebelum finishing. Jadi ada beberapa produk styling, ada pre-styling sama finishing. Pre-styling, styling, finishing. Ya, kalau finishing itu biasanya hairspray, terus yang ngunci banget gitu, nggak bisa diapain. Powder ini kalau di rambut yang super lemes, jenis yang halus banget, itu menjadi pre-styling. Artinya kalian harus ditambah lagi produk styling lainnya. Misalnya pakai powder ini hanya untuk membuat lebih mengembang, lebih volume. Terus sisanya untuk stylingnya pakai clay atau pomade lagi. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Kekurangannya itu kayaknya bagi gue itu aja sih. Kecuali ini ya, modelnya emang cocok. Yang halus itu yang tadi super jatuh lemes, dia pakai model rambut yang tekstur crop atau French crop misalnya ya, yang diberantakin aja, pakai ini nggak apa. Tapi kalau ada yang ngangkat kayak quiff side sweep itu nggak bisa, yang rambutnya super lemes, super halus, pakai ini untuk diangkat sampai ke samping side sweep itu nggak bisa. Ya, pemakaiannya jangan terlalu banyak, kalau banyak dia akan nyangkut. Oke, dan selanjutnya di sini gue udah menyiapkan pertanyaan yang kemarin udah gue tanyain tapi Instagram Hairnet Profesional udah posting dan gue repost. Itu kita bikin Q&A karena banyak pertanyaan yang itu aja, selalu itu aja. Padahal kita udah ada kontennya di feednya. Gue juga sering kali mengasih informasi ketika gue pakai produknya di YouTube gue. Tapi tetap aja ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu itu aja. Nah, di sini gue akan bikin satu khusus pertanyaan Q&A untuk hairnet profesional, hairnet powder. Dan kemarin udah ada pertanyaannya. Kita di sini udah nyiapin berapa pertanyaan? Udah ada 10 pertanyaan nih, Bang. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama nih, Bang. Cocok untuk style rambut apa aja sih hairnet powder ini? Cocok untuk style rambutnya apa aja sih pakai hairnet powder nih? Oke, style rambut berarti model rambutnya. Gaya rambutnya. Nah, oke, yang tadi gue bilang di awal, yang pertama itu style rambutnya bisa two block, comma hair, French crop, terus tekstur crop, side part juga bisa, terus quiff juga bisa. Yang nggak bisa tuh slick back. Kalau slick back nggak bisa. Iya, karena dia juga gaya rambut klasik yang buat kayak klimis gitu ya. Iya, pompadour sih masih bisa. Pompadour masih bisa. Masih aman karena dia volume dan ada beberapa yang dia nggak suka klimis. Nah, gue pakai powder biasanya. Gitu. Jadi pada intinya kalau kita ambil kesimpulan dari semua gaya rambut, si powder ini cocok untuk kalian yang pengen punya gaya rambut itu nggak terlalu banyak disisir. Nggak terlalu banyak disisir tuh gimana ya? Terlalu rapi mungkin ya? Ya, nggak terlalu rapi. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua nih. Hairnet powder luntur nggak sih, Bang, kalau kena keringet? Hairnet powder luntur nggak kalau kena keringat? Misalnya kalian pergi seharian pakai motor gitu, mana-mana pakai motor kan pakai helm tuh, keringetan, panas. Dia itu luntur nggak kena keringat? Jawabannya itu enggak. Terus rambut bakal berubah apa enggak kena helm? Ya berubah, rambut kena angin aja pasti berubah, goyang. Tapi si hairnet powder ini kalau kena air, kena keringat itu enggak luntur. Artinya kalau kalian cuci muka atau wudhu ya, itu kan rambut basah tuh, terus lemes. Nah, tunggu kering aja, habis itu ditata ulang. Itu masih ada apanya? Masih ada holdnya, masih keras, masih bisa ditata gitu. Jadi jawabannya adalah tidak luntur kecuali kalian keramas.
Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bang, biar hasilnya maksimal, pakai powder dulu baru pomade atau kebalikannya? Atau pakai powder aja udah maksimal sih? Oke, yang tadi gue bilang tergantung jenis rambutnya dan tergantung stylingnya. Kalau jenis rambut kalian yang super lemas jatuh yang gue bilang tadi, itu baiknya si powder itu fungsinya jadi untuk volumizing aja, untuk membuat rambut lebih ngembang. Nah, untuk memaksimalkan itu pakai pomade. Kalau kalian pengen tahan lama, pengen super yang apa gitu badai lah, pokoknya rambutnya badai sekali. Tetap stay Iya, terus pengen mencampurkan dua produk, itu baiknya adalah powder dulu. Nah, setelah powder baru pakai pomade atau clay. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, ini perlu di hairspray lagi nggak bang? Terus tahannya berapa lama sih ini si powder ini? Oke, yang pertama adalah pertanyaannya, ini perlu di hairspray lagi nggak bang? Tahan berapa lama? Oke, sebenarnya kalau untuk harian itu nggak perlu pakai hairspray lagi. Dan bagi gua hairspray itu adalah untuk acara-acara sementara. Sementara itu misalnya nggak lebih dari 4 jam. Dulu gua pakai hairspray itu untuk manggung. Manggung itu 1 jam paling lama, nggak sampai 2 jam lah, paling berapa lagu. Nah, di belakang panggung tuh pakai hairspray. Soalnya kalau hairspray kena air itu tuh langsung luntur lagi. Karena dia base-nya memang bahan-bahannya larut dalam air. Iya, dan dia untuk pertemuan atau acara-acara yang sifatnya sementara. Iya. Jadi powder ini nggak perlu pakai hairspray lagi. Tahan berapa lama? Tahan berapa lama? Jadi maksudnya tahan seharian apa enggak gitu? Iya gitu, tahan seharian apa enggak sih? Kayak soalnya kan kayak tadi gitu. 2 jam luntur gitu. Oh iya. Iya, selama lu nggak keramas, sehari 2 hari itu nggak akan hilang. Karena dia nggak larut dalam keringat, dalam air. Maksud gua bukan susah nyucinya ya, cuman kalau emang bener-bener pengen hilang itu harus keramas. Nah, selama kalian seharian nggak keramas, ya kena air juga tetap aman, itu tetap aman, asalkan jangan keramas. Tahan berapa lama? Seharian tahan. Ya baiknya kalau pakai produk styling itu sebelum tidur harus dibersihkan biar rambutnya tetap sehat. Pertanyaan kelima, bedanya spray sama tabur apa bang? Kan dulu kita seperti tabur, sekarang kita produk baru yang spray nih. Itu bedanya apa tuh? Pada nanya nih bang. Aslinya sebenarnya nih pertanyaan kalian tahu jawabannya. Nih kalau di spray ya disemprot. Tabur. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-6. Ini berapa gram sih bang isinya? Satu botol bisa habis untuk berapa lama? Oke, 20 gram. Jadi 20 gram itu banyak ya sebenarnya ya. Kalau untuk powder banyak. Untuk powder banyak. Ada volume, jadi banyak. Berapa lama habisnya? Kalau pemakaiannya setiap hari, kayak sehari sekali gitu, gua rasa 1 bulan atau 1,5 bulan ya. Paling lama itu 2 bulan. Tapi kalau pakainya seminggu sekali atau lagi ingat aja, setahun juga nggak akan habis tuh. Tergantung kebutuhan jadinya ya. Iya, tergantung kebutuhan, tergantung berapa banyak rambut, kebutuhan. Iya. Panjang pendeknya rambut juga gitu kan. Ya, cuman kalau misalnya pemakaian normal harian itu bisa 1 sampai 2 bulan. Lanjut pertanyaan ke-7. Ini expire-nya berapa lama, Bang? Oke. Jadi expirednya dari masa produksi itu di sini kita lihat Januari 2022. Artinya sekarang 2020, jadi 2 tahun expirednya. Semenjak masa produksi jadi 2 tahun ya bang? 2 tahun. Expired. Asalkan jangan kebuka ya. Iya. Jangan kena angin. Pastikan ditutup terus. Ditutup. Bunyi klik. Jadi kalau dia kebuka gini terus, jadi menggumpal nanti karena ada udara gitu. Pertanyaan ke-8. Kalau rambut kusam dan kering, pakai ini rambutnya bakal hitam gak sih? Walaupun nggak berkilau. Jadi bakal tetap hitam gak sih walaupun rambutnya nggak berkilau? Oke, gue juga bingung bertanya. Bakal tetap hitam walaupun nggak berkilau. Ya maksudnya dia tetap mau mayat hasil amet tapi tetap hitam kayak rambutnya ya. Jadi mungkin si powdernya ini emang nggak pengaruhin rambut. Iya, gue ngerti nih. Mungkin mereka pikir karena ini warnanya putih kayak bedak, itu kena rambut bakal jadi putih. Mungkin berpikirnya seperti itu ya. Gitu. Iya. Tapi kalau kita cek di sini, nih, nah ini di apa nih namanya, ditekan gini nih, dia akan langsung nyatu, putihnya tuh hilang. Jadi balik ke warna kulit awal. Nah, iya, balik ke warna kulit awal, nggak ada putih kayak bedak, kayak habis bedakan gitu ya. Itu nggak ada. Powder ini akan membuat rambut putih nggak sih? Putih-putih kayak ketombe nggak sih? Oh itu enggak. Nah, mungkin pertanyaannya kayak gitu ya. Gitu. Ya kalau di sini kan karena dia rambut kusam dan kering, bisa bakalan hitam. Atau walaupun nggak berkilau. Jadi ini kita tuh nggak merubah warna. Ya intinya si powder ini nggak mengubah warna dan
tidak membuat rambut kusam kering gitu. Kalau emang dasarnya rambutnya kusam kering ya udah, itu harus perawatan. Kalau dasar rambutnya warnanya bagus ya bagus warnanya. Iya bagus, pakainya bagus. Pertanyaan selanjutnya ke-9. Ini lepek gak bang nih rambut? Kalau kena keringat atau setelah pakai helm masih bisa diatur ulang nggak? Soalnya saya sering keluar aktivitas outdoor dan berkeringat. Nah ini dia, ini kita udah jawab di pertanyaan kedua tadi. Jadi artinya si powder ini nggak bikin lepek dan aman kalau kena keringat. Langsung pertanyaan terakhir. Bang bisa jadi reseller nggak bang? Wah mau jualan nih. Mau jualan. Buat kalian yang pengen punya tambahan lebih, gue sangat menyarankan karena untuk menjadi reseller ini untungnya besar. Jadi bisa apa enggak, bisa kemana, caranya gimana? Jadi emang reseller. Jadi kan kita emang prinsipal ya, jadi tujuan kita tuh nyebarin si powder ini ke distributor dulu. Nah, si powder ini aslinya di seluruh Indonesia tuh udah tersebar di banyak peta lah ibaratnya. Jadi misalnya ada yang di daerah Palembang atau daerah di Surabaya yang mau jadi reseller, dia bisa langsung kontak masing-masing distributornya gitu. Kalau bingung, bang distributor di Palembang di mana sih, bisa kontak kita dulu official, habis itu kita arahkan langsung ke distributornya masing-masing begitu. Jadi ongkirnya juga nggak mahal. Oke, jadi udah sampai mau selesai. Ini gue belum kasih tahu harganya berapa sih? Harganya berapa? Ini harganya ada dua. Kalau yang dalam Pulau Jawa harganya 140.000. Nah, kalau yang untuk yang di luar Jawa harganya 150.000. Kenapa lebih mahal? Karena distributor ngirim dari Jakarta ke luar pulau tuh pakai ongkir, dan ongkirnya tuh lumayan mahal. Sekarang itu lagi ada bundling juga sama hand sanitizer. Jadi 150.000. Ada hand sanitizer, ada bundling sama tekstur com itu yang di Rokom itu. Oh, sama tekstur com itu apa? Sisir. Nah, itu khusus di official Tokopedia kita aja. Nah, buat kalian yang pengen beli ini, dapat sisir yang untuk rambut tekstur bundling langsung ke official. Officialnya di Tokopedia ada, Shopee ada. Linknya nanti ada di deskripsi. Ya oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Buat kalian yang mau beli powdernya itu langsung aja klik link di deskripsi. Dan buat kalian mau informasi lebih tentang powdernya, silahkan langsung follow Instagramnya di @harnardprofessional yang ada di bawah sini. Oke, dan buat kalian yang mau cukur sama gua seperti biasa, silahkan follow Instagram gua. Di sana semua infonya kayak jadwal cukur, alamat cukur, harga, transfernya kemana, itu semuanya ada di Instagram gua. Jadi silahkan follow Instagram gua. Oke, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Buat kalian yang punya saran gua review produk apa lagi, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sisiran.